Bentar ya, tunggu Saya dulu. baca surah Al-Waqiah dengan siapa? Sendiri ya, atau ada sahabat lain? Pak? Untuk sementara sendiri dulu Bang Zuma, nanti akan dibantu untuk artinya sama Mbak Meli di sini ya. Untuk ini ya, untuk Mbak Meli sebagai pembantu yang mengartikan Ya. dari apa arti dari surat Al-Waqiah ini. Sementara seperti itu dulu, nanti akan Dan mengalir sampai dengan ayat berapa sendirinya. ya? Sampai ayat berapa ditentukan saja. Sepertinya Jadi sampai saya selesai deh ini. bacanya satu ayat terjemahkan, satu ayat terjemahkan. Iya betul Baik, Bang. itu gimana? Iya, jadi Bang Zuma satu ayat nanti diartikan, satu ayat diartikan kayak biasanya orang tilawatil Quran ya, yang ada di wedding. Ya. Terus suaranya Bang Zuma didekatkan dengan ini Bang, dengan mic-nya ya. Biar DJ. Satu dua. Pak Zul? Oke, siap, Tes. sudah. Bang Tes Zuma, satu. Bang Zuma masih ini ya distorsi lagi. Apa namanya mic-nya? Tes. Dua. Dua. Tes. Coba. Nah, itu bagus, sudah bagus yang Nah, itu. udah. Oh, saya bagus. Bagus, bagus. Masuk, Yang lainnya Tes. masuk tolong bagus. ditutup sendiri Alhamdulillah. mic-nya ya. Yang tidak berkepentingan mic-nya ditutup sendiri-sendiri. Yang tidak Ini berkepentingan ditutup ya. Dul, ditutup Dul. Dul, ditutup Dul. Dul nggak menyimak, saya taruh di waiting room ini. oke, aku juga ngeliat ini channel mana aja yang live. Oke, langsung kamu buka aja, Pak Im. Nanti mengalir saja. Silakan. Waktu dan tempat Baik. saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Pak Zulfikar dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Tuhan Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kita masuk ke salah satu event besar, yaitu untuk menyambut ini ya, menyambut tahun baru. Dan kita sekarang ada di CR. Di CR ini ya, CR-nya Bang Zulfikar Channel. Dan ada beberapa menara CR jual juga. Dan untuk kegiatan hari ini atau event hari ini itu untuk sekarang ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan sama Bang Zuma dan juga sama Mbak Meli sebagai pendamping dari Bang Zuma. Begitu nanti akan ada kajian setelah pembacaan ayat suci Al-Quran, setelah Blade Pengenalan Avenger, kita ada pemutaran film tentang kejayaan Islam. Lalu dilanjut dengan dialog antar agama. Habis itu kita ada kajian subuh ya. Lalu ada kultum subuh. Habis itu sejarah Yahudi dan Islam. Lalu ada kesaksian mu'alaf. Ada kajian bersama Ustadz Ahwan. Dilanjut dengan sesi tanya jawab bersama netizen dan moderator. Dan juga ada ngobras dan ngopi, yaitu ngobrol santai dan juga ngobrol pintar. Dan perlu diingatkan lagi pada netizen yang ada di Bang Zulfikar Channel, bahwasanya ini live 24 jam ya, jangan lupa ini live 24 jam, dan stay tune juga, di sini pasti akan ada giveaway. Yang akan diselipkan di beberapa nanti ya yang ada di acara ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk acara pertama atau pembukaan akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran beserta artinya dan juga tafsirnya yang akan dibacakan sama Bang Zuma, dan juga yang mendampingnya adalah Meli Sari. Silakan Bang Zuma, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengurah lagi Maha Penyayang. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. Apabila terjadi hari kiamat, tidak seorang pun dapat berdusta tentang kejadiannya. خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. Dan gunung-gunung hancur, luluhkan seluruh-luluhnya. Maka jadilah ia debu yang berterbangan. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. Dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang beriman paling dahulu, mereka itulah yang didekatkan kepada Allah. في جنة النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين.
berada dalam jannah kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. على سرر مقضونة متكئين عليها متقابلين. Mereka berada di atas dipan yang bertahta emas dan permata, seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih. ولحم طير مما يسألون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. Sadaqallahul azim. Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah, itu adalah pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Waqiah. Dan bentar lagi Bang Zuma akan memberikan sedikit pencerahan. Oh, bukan Bang Zuma ya? Oh ya, lupa. Mohon maaf sebelumnya ya netizen. Bentar lagi ada Bang Bamtri yang akan menyusul memberikan tafsir dari ayat tersebut. Silakan Bang Bamtri, waktu dan tempat saya persilahkan. Jangan tafsir lagi, karena baca Quran aja lanjut. Oke, lanjut ya Bang berarti. Oh, baik. Nanti akan ada. Nanti ada yang nafsir. Nanti ya, baik.
Bang Bamtri mau membaca surat Al-Quran surat apa Bang? Lanjut aja ini. Oke. Lanjutan Al-Waqiah, silahkan. Tadi ayat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Illa qilan salama salama wa ashabul mayamin ma ashabul yamin. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam dan golongan kanan. Alangkah bahagianya golongan kanan itu. Fi sidrin mahdudin wa tarhim mandud. Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. وَذِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ. Dan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ. Dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ إِنَّا
أنشأناهن إنشاء Dan kasur yang tebal lagi empuk. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta, lagi sebaya umurnya. لأصحاب اليمين ثلة من الأولين. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ. Dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian. Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? في سموم وحميم وذل من يحموم. Dalam siksaan angin yang amat panas dan air panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam. لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewahan. وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. Sadaqallahul azim. Dan mereka selalu mengatakan, apakah bila kami mati,
dan menjadi tanah dan tulang belulang. Apakah sesungguhnya kami akan benar-benar dibangkitkan kembali? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, terima kasih untuk Bang Bamtri dan juga untuk Mbak Melisa yang telah membacakan terjemahannya. Baik, untuk surat Waqiah yang telah dibacakan, mohon maaf sebelumnya yang telah dibacakan, Bang Zuma dan juga Bang Bamtri bisa dijelaskan sedikit tentang konteks dari ayat ini nih. Konteksnya seperti apa gitu loh. Mohon untuk diberikan sedikit pencerahan bagi kita-kita yang notabene saya sendiri juga masih belum paham. Saya membaca Al-Quran tapi belum bisa memahami secara detail banget. Silakan nanti untuk tafsir, yang jelas untuk tafsir nanti akan ada Ustadz Tahta yang akan menjelaskan lebih dalam lagi. Silakan Bang Zuma dan juga Bang Bamtri untuk menjelaskan sedikit tentang Oke, silakan duluan Gurunda Zuma. tentang konteks dari ayat ini. Bang Zuma, mute-nya Bang. Oh, udah dengar azan, udah masuk azan sepertinya. Mungkin nanti setelah azan atau sekarang aja. Bang Zuma, Halo, suara saya kedengaran? distorsi kecil dan terdistorsi gitu Bang. Sekarang sudah bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana suaranya udah bagus? Kecil Bang, Kecil. Bismillah. Nah, itu bagus. Alhamdulillah, bagus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi sambil menunggu pemateri ya, mungkin kita sedikit mengulas daripada firman Allah dalam surah Al-Waqiah ini. Terkhusus di ayat-ayat pertama, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan tentang peristiwa-peristiwa dahsyat pada hari kiamat, dan bahwa manusia itu diceritakan di dalam surah ini akan terbagi menjadi 3 golongan: as-sabiqun, ashabul yamin, dan kemudian ashabus shimal. Nah, di ayat pertama Allah berfirman, iza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat. Di situ Allah menerangkan di ayat ini bahwa setelahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tentang sesuatu yang pasti terjadi, yaitu hari kiamat. Lalu kemudian di ayat keduanya dikatakan fi jannatin na'im, berada dalam surga kenikmatan. Maaf, di ayat keduanya dikatakan bahwa laisa liwaqa'atiha kadzibah. Di situ Allah menjelaskan terjadinya tidak dapat didustakan, terjadinya tidak dapat tidak bisa disangkali. Ketika Allah sudah memberitakan idza waqa'atil waqiah laisa liwaqa'atiha kadzibah, situ jelas menerangkan bahwa manusia harus yakin bahwa apabila terjadi hari kiamat, maka hal ini tidak dapat didustakan. Ya, artinya apa yang kemudian diterangkan oleh Allah di dalam ayat ini, sebagaimana sebelum terjadinya itu disangkal atau didustakan oleh sebagian manusia, atau maksudnya tidak ada keraguan padanya karena begitu jelas dalil-dalilnya baik secara akal maupun nakal. Demikian pula ditunjukkan oleh hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kehidupan dunia ini berproses menuju
apa yang dikatakan oleh kiamat. Ya, dari yang lahir, kemudian menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua, kemudian menghilang. Begitulah kehidupan berproses. Ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang datang, ada yang pergi. Menandakan bahwa bagi orang yang berpikir apa yang kemudian dituangkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang terjadinya kiamat itu, kita sedang berproses menuju ke sana. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghentikan proses ini berjalan menuju kedahsyatan daripada hari kiamat itu. Lalu kemudian di ayat selanjutnya dikatakan khafidatur rafi'ah. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Nah, yang dimaksud di ayat ini adalah yang direndahkan itu yaitu masuk ke dalam neraka. Lalu kemudian yang paling tinggi itu jelas adalah surga. Nah, di ayat kelimanya dikatakan oleh Allah bahwa wa bussatil jibalu bassa. Di ayat keempatnya tadi iza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Artinya bahwa ketika Allah menerangkan ayat ini, di situ dikatakan sehingga bumi menjadi rata. Tidak ada tempat yang tinggi dan tidak ada tempat yang rendah. Itulah yang akan terjadi kelak ketika Allah menerangkan ayat-ayat ini. Berbeda ketika kita menunggu sesuatu yang belum pasti, kepastian daripada hari kiamat ini itu berbeda. Ini adalah sesuatu yang pasti mutlak akan terjadi. Seperti yang saya terangkan tadi bahwa kita dalam kehidupan ini berproses. Lalu di dalam ayat ke-6 situ dikatakan fakanat haba'an mumbatha. Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Nah, itulah yang terjadi sahabat-sahabat kalian. Di hari kiamat nanti kita tidak bisa memungkiri bahwa apa yang sekarang kita lihat orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuannya hanya karena unsur keduniaan, kelak diperlihatkan oleh Allah bahwa jangankan dia, jangankan manusia yang sombong, alam semesta ini pun hanya seperti debu nantinya di hadapan Allah. Lalu kemudian dikatakan oleh Allah, bumi menjadi rata, tidak ada tempat yang tinggi dan tidak ada tempat yang rendah sesuai amal yang kamu kerjakan selama dunia. Itu yang diterangkan di dalam pendalaman ayat pada ayat ke-6 yang mengatakan fakanat haba'an mumbatha. Lalu di ayat ke-7-nya dikatakan wa kuntum azwajan thalatha. Wa kuntum azwajan thalatha. Dan kamu menjadi 3 golongan. Nah, dan kamu menjadi 3 golongan. Wa kuntum azwajan thalatha. Jadi yang diterangkan kemudian di sini yang menjadi titik daripada konsentrasi para ilmu tafsir itu mengatakan terjadinya 3 golongan ini itu disebabkan karena amalan yang dilakukan masing-masing manusia di muka bumi. Jadi mereka ada yang menerima catatan-catatan amal dengan tangan kanan. Nah itu. Ada yang menerima catatan-catatannya dengan catatan yang diterima dengan sepertinya Bang Zuma mengalami ini ya. Koneksinya lagi bermasalah ya Bang Zuma. Halo Bang Zuma? Bang Zuma? Bang halo, Zuma? kedengaran? Baru kedengaran Bang Zuma, baru kedengaran. Hilang lagi Bang Zuma? Halo, halo. Tes. Kurang dikit lagi. Tes. Oke, dilanjut Bang Zuma. Oke, jadi di sampai di mana tadi ya? Nah, di ayat ke-7-nya Allah berfirman, wa kuntum azwajan thalatha. Lalu di ayat ke-8 dikatakan fa ashabul yamini thumma ashabul yamin.
Ayat ini menerangkan bahwa pada hari kiamat kelak manusia akan terbagi menjadi 3 golongan tergantung daripada catatan-catatan amal yang diterima. Ada yang menerimanya dengan tangan kanan, ada yang menerima catatannya dengan tangan kiri. Di ayat 9-nya dikatakan wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Artinya, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya dari golongan kiri tersebut. Di situ Allah menerangkan bahwa seperti yang diterangkan oleh Syekh As-Sadi, dikatakan bahwa maksud daripada ayat ini adalah bahwa orang-orang yang bersegera kepada kebaikan ketika di dunia, maka mereka itulah orang-orang yang bersegera di akhirat untuk masuk ke dalam jannah. Mereka inilah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Jadi kenikmatan surga nanti berada di tempat yang paling tinggi atau illiyin, dan itu diperoleh orang-orang yang mensegerakan dirinya untuk berbuat baik. Saya kira sementara sampai di situ dulu, sampai ayat 10 ya, kalau nggak salah ayat 9 apa ayat 10, ayat 9. Nah, nanti dilanjutkan oleh teman-teman yang lain sambil saya memperbaiki dulu ini alat ini. Mudah-mudahan suaranya bisa bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Zuma. Terima kasih. Baik, Bang Tri, silahkan untuk melanjutkan untuk menjelaskan konteks dari ayat ini setelah Bang Zuma tadi misalkan dari ayat ke-10 ya. Silakan Bang Mutri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara jelas, akhi? Sangat jelas sekali. Baik. Hamdan wa syukranillah. Salawatu salam ala Rasulillah, amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Gurunda tadi, Akhi Zulkifli Mabas, Masya Allah. Surah Al-Waqi'ah ini bagus ya kita bahas malam hari ini, dan pilihan yang tepat barangkali untuk kita baca, untuk kita tadabburi. Tadi pembawa acara sudah meminta ya asbabun nuzul dari surah Al-Waqi'ah ini. Surah Al-Waqi'ah 96 ayat di dalam Al-Quran itu tidak semuanya ada asbabun nuzulnya. Nah, tadi Gurunda Zulkifli Mabas sudah membacakan pemahaman dari surah dari ayat yang pertama sampai ke 10 atau ke berapa tadi, ke 9. Itu sudah sangat baik ya kalau kita bisa memahami dari apa yang beliau sampaikan. Nah, sekarang ikhwan fillah, para sahabat semuanya, seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa ayat saja yang di dalam surah Al-Waqi'ah ini ada asbabun nuzulnya. Jadi 96 ayat itu jangan katakan semuanya ada asbabun nuzul. Nah, misalnya ayat 11 sampai dengan ayat 14 itu ada asbabun nuzulnya, yang barangkali ini bisa juga teman-teman para sahabat temukan di dalam buku-buku lain. Nah, ayat 11 sampai 14 dalam suatu riwayat dikemukakan ikhwan fillah, ketika turun idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat, dan di dalamnya diterangkan sullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin, segolongan besar dari orang-orang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Kemudian waktu itu Umar bertanya kepada Rasulullah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sullatun minal awwalina wa qalilun minna." Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari kita. Itu pertanyaannya waktu itu. Apakah langsung dijawab? Tidak. Karena setahun kemudian barulah turun ayat berikutnya, ya. Ayat berikutnya kemudian sampai kepada Al-Waqi'ah 39 sampai 40 yang kemudian menegaskan bahwa segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar pula dari golongan orang-orang yang hidup kemudian yang masuk surga. Ketika itu Rasulullah SAW memanggil Umar, "Hai Umar,
Mari dengarkan apa yang telah diturunkan Allah. Sullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian. Hadis ini, hadis di atas yang Anda bacakan tadi, ya telah ketengahkan pula oleh Imam Ibnu Abu Hatim melalui Urwah Ibnu Ruwayin secara mursal, bahwa di dalam kitab sunnahnya telah mengetengahkan sebuah hadis. Demikian Imam Baihaqi di dalam kitab Al-Ba'is melalui Atha dan Mujahid. Kedua-duanya telah menceritakan kepada penduduk Taif, meminta kepada Nabi SAW akan sebuah lembah yang dipagari buat mereka. Di dalam lembah itu kemudian terdapat banyak lembah matunya. Lalu Nabi baginda Rasulullah SAW mendoakan buat mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya bang. Ya sempat keluar tadi. Iya, sinyal ya bang ya. Memang cuaca lagi nggak mendukung sepertinya. Nggak apa, dilanjut silakan. Baik. Tadi kalau nggak salah sampai di sini ya. Maka jadilah lembah itu sangat menakjubkan sehingga orang banyak mendengarkan kisahnya. Lalu mereka mengatakan, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat ini, terdapat itu. Nah, mereka mengatakan pula, aduhai, seandainya kita di surga nanti memiliki lembah seperti lembah Taif ini, maka Allah menurunkan firman-Nya dan golongan kanan. Alangkah bahagianya golongan kanan itu. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Ini ada di dalam Quran surah Al-Waqiah juga ayat 27 sampai 28 dan seterusnya. Nah, kemudian para sahabat, Imam Baihaqi telah mengetengahkan sebuah hadis melalui jalur lain yang bersumber dari Mujahid. Mujahid juga telah menceritakan bahwa mereka merasa takjub dengan nama sebuah lembah di Taif, yakni tentang naungannya yang rindang dan pohon-pohon pasangan yang banyak buahnya serta pohon-pohon bidaranya yang banyak. Lalu Allah menurunkan firman-Nya. Dan segolongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungannya yang terbentang luas. Al-Waqiah ayat 27 sampai 30. Nah, kemudian para ikhwan fillah, Imam Muslim juga telah mengetengahkan sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha yang telah menceritakan bahwa pada zaman Rasulullah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang itu diberi hujan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jadilah sebagian di antara manusia ada yang bersyukur atas nikmat ini dan ada pula di antara mereka yang mengingkarinya. Sebagian di antara mereka ada yang mengatakan begini, bahwa hujan ini merupakan rahmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Akan tetapi, ikhwan fillah, sebagian di antara mereka ada pula yang mengatakan bahwa bintang benar-benar telah menepati janjinya, yakni apabila bintang tersebut muncul, maka pasti turun hujan di kalangan mereka. Lalu turunlah ayat ini, yaitu mulai dari firman belum sempat kita bacakan ayatnya tadi ya, surah Al-Waqiah ayat ke-75. Tadi baru sampai ke-47 kalau nggak salah. Maka aku bersumpah dengan nama tempat-tempat terbenamnya bintang-bintang. Kemudian di ayat 82 sampai dengan firman-Nya, dan kalian mengganti rezeki Allah berikan dengan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah, Imam Ibnu Abu Hatim juga telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Abu Khazrah yang telah menceritakan bahwa ayat-ayat ini diturunkan berkenaan seorang laki-laki dari kalangan Ansar dalam perang Tabuk waktu itu. Lalu pasukan kaum muslimin sampai di daerah Al-Hijr. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka, hendaknya mereka jangan mengambil atau membawa air di daerah tersebut walaupun sedikit. Selanjutnya
Rasulullah SAW bersama pasukannya meneruskan perjalanan hingga sampai pada tempat yang lain. Lalu mereka beristirahat di sana. Sedangkan pada saat itu, ikhwan fillah, persediaan air mereka tidak ada dan sudah habis. Mereka mengadukan hal ini kepada Rasulullah SAW. Lalu apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW berdiri, melakukan salat 2 rakaat dan berdoa meminta hujan kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala segera mengirimkan awan yang membawa air. Lalu turunlah hujan atas mereka sehingga mereka mendapat air minum. Ada seseorang dari kalangan sahabat Ansor berkata kepada orang yang lain juga kaumnya. Hanya ia dicurigai sebagai orang munafik waktu itu. Beruntunglah kamu, apakah kamu tidak melihat apa yang telah didoa oleh Rasulullah SAW buat kita semuanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada kita. Tetapi laki-laki lain itu menjawab, sesungguhnya kami diberi hujan oleh bintang ini dan bintang itu. Nah, ikhwan fillah, barangkali ini ada asbabun nuzul beberapa ayat di dalam surah Al-Waqiah ini. Ini luar biasa sebetulnya surah ini ya, Al-Waqiah ini. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini. Silakan, terima kasih. Terima kasih kembali Bang Bamtri, dan kita sudah kedatangan seorang tamu juga yaitu Umi Rifa. Umi Rifa, selamat datang. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Umi Rifa, mungkin bisa ditambahkan kalau Umi Rifa berkenan, silakan. Kalau menambahkan ya, mungkin silakan. saya tidak berkompeten untuk memberikan ilmu, tapi kalau untuk memberi pandangan secara ini mungkin ya, surah Al-Waqiah ini adalah surah yang termasuk surah favorit saya sebenarnya kan, karena memang fadilahnya banyak gitu. Karena gini, saya belum bisa menjabarkan dalam artian secara keilmuan, dalam arti apa ya, maksudnya tentang riwayat tentang surah ini bagaimana fadilahnya gitu, belum bisa saat ini. Tapi yang jelas surah Al-Waqiah ini saya sudah membuktikan sendiri ya, alhamdulillah. Maksudnya gini, dulu saya tidak terbiasa melafazkan surah Al-Waqiah ini dalam keseharian. Artinya paling saya cuma membaca dari awal Al-Quran, kemudian baca biasa paling surah Yasin. Tapi ketika saya mencoba mulai rutin membaca surah Al-Waqiah ini setelah sholat duha, saya pribadi itu merasakan banyak perubahan, banyak sekali perubahan yang saya rasakan, termasuk masalah rezeki. Ini benar-benar saya alami sendiri gitu. Jadi bukan, kita jangan beranggapan ya kita mau dapat rezeki terus baca surat ini, bukan seperti itu, tetapi mensyukuri rezeki yang diberikan oleh Allah dengan cara melakukan ibadah yang rutin tetap continue, walaupun sedikit tapi continue gitu, seperti membacakan melafazkan surah Al-Waqiah ini salah satunya gitu. Dan alhamdulillah bagus jika dihafal, sama seperti menghafal Ar-Rahman dan surat-surat yang lainnya gitu. Dan saya pribadi memang bersaksi, memang merasakan banyak sekali perubahan ketika saya mulai rutin melafazkan dan menghafal surah Al-Waqiah ini. Bahkan nggak jarang ya kalau kita baca itu mulai dari Allah menyatakan ada 3 golongan nanti ketika kita setelah dibangkitkan, kemudian ada 3 golongan ini adalah pertama orang-orang yang dekat kepada Allah, yang kedua golongan kanan, yang ketiga adalah golongan kiri, dan Allah beri gambaran tentang semua itu. Terkadang tanpa sadar kita meneteskan air mata mengingat betapa nanti hari kiamat ini sudah Allah beritahukan berkali-kali kepada kita, ingat kita akan menempuh hal ini gitu. Di awal itu juga Allah tegas, seperti yang dikatakan Gurunda Zuma tadi, bahwa tidak bisa dihindarilah yang namanya kiamat ini pasti akan terjadi dengan cara yang Allah tentukan sendiri. Nah, ketika kita dibangkitkan kelak, di situ diceritakan ada orang-orang yang didekatkan kepada Allah, dan sebagian besarnya adalah orang-orang terdahulu, dan sebagian kecilnya adalah orang-orang terakhir di terakhir ini. Kalau orang-orang yang di golongan kanan, ya setengahnya adalah orang-orang yang terdahulu, dan setengahnya lagi adalah orang-orang di akhir zaman.
Dan saya berharap mudah-mudahan kita termasuk adalah orang-orang yang di golongan kanan yang dibangkitkan oleh Allah, kemudian orang-orang yang beruntung, yang tidak ada kata-kata buruk yang diucapkan nanti di surga selain berkata Assalamualaikum, kita saling mengucapkan salam, saling bersyukur. Itu yang akan dibacakan nanti gitu. Merinding saya kalau ingat apa yang dijelaskan oleh Allah di surah Al-Waqiah ini, ketika nanti kita orang-orang yang di surga, yang diberikan oleh Allah kenikmatan di surga nanti, mereka yang istilahnya diberikan kesenangan yang mungkin tidak bisa dibayangkan saat ini gitu, tapi di sana kita sesama kita akan berkumpul nanti saling mengucapkan salam, tidak ada perkataan yang sia-sia di sana gitu. Dan Allah ceritakan bagaimana kondisi golongan kiri, di mana golongan kiri ini akan diberikan angin yang tidak menyenangkan. Mereka akan diberikan siksaan yang maksudnya ketika di padang mahsyar suasana yang tidak menyenangkan, kemudian mereka akan lapar dan memasukkan pohon zakum ke dalam perutnya. Mereka akan memasukkan air minum yang ya Allah ceritakan bagaimana di surah Al-Waqiah ini, yang sangat membuat kita harusnya berpikir gitu. Ini janji Allah, berpikir. Kita jangan lupakan dengan lalai bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Semua akan seperti rawon yang berterbangan, akan terhancur. Semua itu tuh pasti terjadi. Allah sudah janjikan itu. Dan ingatlah akhir tahun ini, mungkin tahun kemarin kita tidak maksimal dalam artian menjadi hambanya Allah. Mari kita sama-sama ke depan. Masih ada beberapa tahun Allah masih berikan nafas hidup kepada kita. Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk menyerukan kebaikan, kebenaran, manfaatkan semaksimal mungkin tahun depan. Kita tidak tahu ini tahun terakhir bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang akan pergi. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu. Ini adalah kehendak Allah segala sesuatunya. Jadi niatkan mulai sekarang, berniat saja kita menjadi lebih baik lagi di tahun akan datang, tahun depan. Kita tinggalkan jika kita masih lagi kan ya. Bukan hanya Alhamdulillah ada Ustadz Abdi ya yang sudah masuk. Oh ya, Ustadz Abdi. Ya, assalamualaikum. Saya itu saja sebenarnya. Saya sangat-sangat mencintai surah Al-Waqiah ini karena memang luar biasa. Coba saja setiap hari dilafazkan. Benar-benar luar biasa dan sangat-sangat menenangkan untuk dibaca. Jadikan sebuah bacaan yang sangat Ar-Rahman juga bagus untuk dilafazkan setiap hari gitu. Untuk zikir kita. Itu saja dari saya tanpa ini lagi yang untuk tentang keilmuan, ini tentang semuanya mungkin banyak lebih berkompeten dari saya seperti Ustadz Abdi yang sudah hadir. Silakan Mbak Im, dilanjut yang lain. Terima kasih Umi Rifa. Alhamdulillah banyak masukan juga. Sekarang ada Ustadz Abdi dan juga ada Pak Budak Angon ya. Nyebutnya nggak enak nih kalau Pak Budak Angon, ada Ustadz Budak Angon juga. Dan mungkin biar nggak banyak ini ya, biar nggak banyak makan waktu juga. Silakan untuk Ustadz Abdi ataupun Ustadz Budak Angon untuk memberikan tambahan tentang surat Al-Waqiah ini. Silakan. Hai Abdi tapadahi, Ustadz. Monggo. Sepertinya Ustadz Abdi mengalami gangguan jaringan, Ustadz Budak Angon. Silakan mungkin untuk sambil menunggu Ustadz Abdi ya, Pak Budak Angon silakan untuk mengisi, untuk menambahkan, memberikan masukan, habis itu konteks dalam surah ini, habis itu tafsirnya seperti apa. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan untuk Ustadz Budak Angon. Allahu Akbar. Saya nggak bisa ngomong apa-apa ini. Ya. Izin saya untuk menyambut kalian aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Nabi di pada malam ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka menyambut perubahan tahun. Saya sebenarnya nggak bisa banyak ngomong dan nggak bisa dan tidak mempersiapkan pun ya. Saya minta maaf, tapi yang pasti saya hanya berharap kepada Allah semoga kebersamaan yang telah dan sedang dan akan kita bina
untuk hari ini yang telah lalu dan yang akan datang. Saya berharap, saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, untuk supaya kita disatukan oleh Allah, diberikan kekuasaan oleh Allah untuk tetap kita bisa bersama bersatu. Mungkin ada di antara kita, mungkin saya atau siapapun di antara kalian akan ada yang Allah cabut nyawa dan bisa dipisahkan dengan kita. Saya harapkan apapun hak Allah yang akan diberikan kepada kita, saya harapkan yang terbaik. Karena ini adalah awal dan pasti ada akhir. Saya harapkan awal yang baik ini kita pelihara dan kita bina dengan sedemikian rupa, kita sempurnakan semua yang telah kita bina ini. Saya mengharapkan kepada Ikhwan Fillah untuk yuk sama-sama dijadikan ini juga adalah jum syiar kita untuk Islam kita, untuk tegaknya kalimat Allah, untuk syiar Islam kita, untuk kebersamaan, sehingga kita benar-benar bukan hanya sebatas main-main, tapi saya harapkan jum yang telah dan sedang dibina oleh kita ini sebagai wasilah dari Allah untuk kita bisa bersama, bersatu, satu bersama. Maaf, ada subhanallah saya nggak bisa ngomong. Tapi yang pasti saya haturkan terima kasih kepada Ikhwan Fillah semuanya, para mujahid-mujahid Allah, para mujahidah, Ahi Juma, Ahi Bamtri, Ahi Uhti, Ahi Farhan, Ustadz Abdi, semua maaf saya nggak bisa bilang satu persatu di antara kalian. Yang jelas kalian telah melengkapi apa yang mungkin mimpi kami, mimpi Kang Jul, mimpi kita semua. Ya, saya harapkan saya maaf mungkin tidak mengupas surat ini, tapi yang jelas dengan surat ini benar kata Uhti Ripa tadi, benar kata Ahi Juma, benar kata Pak Bamtri, yuk kita isi, kita perbaiki hari-hari ke depan. Ya. Kita isi semua ini dengan senantiasa lebih memperbaiki diri, memohon kepada Allah untuk memaafkan semua dosa-dosa kita, dosa-dosa yang telah lalu, dosa yang telah dan sedang akan kita lakukan, dosa yang mungkin dan pasti kita sembunyikan dari manusia, tapi Allah sama tahu. Kita memohon kepada Allah untuk senantiasa hari ke depan lebih baik, lebih gemilang, dan insya Allah seperti yang Allah janjikan, Ida aja Nasrullah wafat arwa'itana syaduluna fi apajang pasabih bihamdi rabbika wastakbir innahu kana tawwaba. Saya harapkan dengan kebersamaan ini kita akan mengantar ke itu. Ayat tadi akan mengantar kita ke arah sana. Ikhwan Fillah, maaf saya nggak bisa panjang lebar apa yang saya sampaikan. Saya lagi kepada kalian semua, Pak Moderator, Pak Baim, saya haturkan terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf tidak bisa panjang lebar keterbatasan yang saya miliki. Kepada Ikhwan Fillah yang ada di live chat, juga demikian saya harapkan dan saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ada di antara kita yang sedang sakit, Allah ringankan sakitnya dan Allah angkat penyakitnya. Allah berikan kesabaran kepada kita semua. Yang pasti kita ingin bersama, satu persatu sama bersama dalam naungan lilai kalimatillah. Demikian Ikhwan Fillah, Kang Baim hatunun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang ada Mas Farhan ya. Kita sambut Mas Farhan. Assalamualaikum Mas Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disambut juga itu Bang, teman kita Yeshak Bang. Oke, Bro Ishak. Assalamualaikum. Shalom Ishak. Selamat tahun baru. Saya menambahkan dikit aja tentang surat Al-Waqiah ya. Sudah banyak dikupas luar biasa sama gurunda kita semua. Halo Ishak. Dari guru kita Bang Zuma, Akti Bamtri, terutama guru saya juga Unirwa, tentang surat Al-Waqiah ini. Benar memang surat Al-Waqiah ini ya sebagai sebuah surat yang wasilahnya begitu banyaknya ya, begitu banyak tentang rezeki. Bahkan dalam sebuah riwayat, nggak tahu sudah dikupas atau belum karena saya baru masuk ya, Abdullah bin Mas'ud ketika itu dia berputra banyak, dan karena beliau termasuk orang yang alim, orang yang dekat sama Rasulullah, Khalifah Utsman bin Affan sempat menawarkan, apakah kamu butuh uang untuk anak-anakmu kelak ketika engkau meninggal sebagai warisan, wahai Abdullah bin Mas'ud? Tapi Abdullah bin Mas'ud cuma menjawab, tidak, saya tidak membutuhkan itu karena saya sudah mendapatkan sebuah bacaan dari Rasulullah SAW, dan ini ada di dalam sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ibnu Asaqi. Barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan menderita kemiskinan selama-lamanya.
Arti di sini kekayaan itu bukan hanya kekayaan berupa materi yang berlimpah ruah, tidak, tapi kekayaan atau harta yang barokah, harta yang benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga harta yang kita punya, harta yang kita dapat itulah harta yang penuh keberkahan. Suatu yang penuh keberkahan itu akan membuat semua menjadi berkah. Keluarga kita, teman-teman sekitar kita, dan kita mengamalkan itu juga akan mendapat keberkahan juga dari orang-orang yang kita amalkan. Kita amalkan dengan harta kita itu. Sedikit melenceng dari surat Al-Waqiah ini, untuk acara tahun baru ini kita kenapa menggunakan acara tahun baru ini? Bukan kita menyambut tahun barunya, tapi kita ingin membuat sebuah tradisi baru bahwa Islam tahun barunya adalah di 1 Muharram. Artinya di sini ada pemahaman-pemahaman tentang sebuah tahun baru itu adalah sebagai puncak tahun kita lewati untuk merefleksi apa-apa yang kegiatan kita yang telah dilakukan tahun sebelumnya. Jadi ini cuma sekedar kita merefleksi saja, ya, merefleksi, dan tidak berarti kita merayakan ini, tapi kita ingin merubah mindset kita tentang tahun baru ini supaya kita lebih tidak ke hura-hura, tidak ke jalan-jalan dan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi kita bermajelis di sini. Semoga dalam majelis ini kita benar-benar diberikan sebuah keberkahan. Saya setuju dengan Akhi Buddha Angon tadi yang luar biasa, yang mengingatkan kita kembali betapa pentingnya kita dalam satu barisan ini. Dan Masya Allah, saya benar-benar berterima kasih bisa kenal dengan guru saya yang dulu menjadi pujaan saya ketika saya masih di luar, nonton di YouTube, Bang Zuma, Akhi Bamdri, Kuni Rifa, dan semua yang saudara-saudara muslim saya di sini. Semoga apa yang kita jalani ini, apa yang kita lakukan ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi saksi. Karena dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa sesama muslim ketika dalam satu barisan dan berjuang di jalan Allah bisa saling memberi syafaat. Semoga kita nanti di akhirat dan kelak nanti kita bisa saling memberikan manfaat. Seumpama saya terlempar dalam sebuah kerajaan surga atau di dalam di wilayah surga, dan saya terlempar ke dalam neraka. Semoga dari ikhwan fillah di sini ada yang memberi syafaat kepada saya dan mengucapkan, ya Allah, aku dulu kenal dengan saudara Farhan, dan semoga apa yang dilakukan dulu memberi manfaat kepada umat yang lain. Tariklah dia ke dalam surga. Insya Allah ini Anda bisa memberi kita manfaat, dan semua kita akan melakukan dan bersaksi bahwa kita pernah berjuang di jalan Allah, bukan hanya di dunia, di akhirat nanti kita bisa saling membantu, bisa saling menguatkan, sehingga kita nanti bisa bermajlis bersama lagi di jalan Allah, di surga Allah, kita bersama, bersatu dan saling menguatkan. Terima kasih kepada saudara-saudara. Saya sangat terharu dan sangat senang sekali berada di antara kalian. Akhirnya saya ucapkan wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, nggak bisa berkata-kata apa-apa lagi ya. Speechless, sangat-sangat speechless banget. Baik, kita udah banyak kedatangan kedatangan dari ikhwan filah, saudara-saudara kita, saudari-saudari kita dari segala penjuru Indonesia yang sudah berkumpul di sini. Jadi juga aku dengar juga dari Bang Yans ya, yang sering banget nggak kedengeran suaranya. Ya Allah, Bang Yan, silakan untuk mengisi ya, menambahi tentang hal apa yang kita bicarakan malam ini. Sebelum kita akan ada sesi pengenalan para Avenger atau debater yang bentar lagi kita akan laksanakan. Silakan Bang Yan. Lanjut tuh, lagi rame. Lagi rame. Terus ada siapa? Oh ya, ini seorang yang sangat luar biasa, namanya Bang Handi Selebes nih. Bang Handi, silakan untuk menambahkan Bang Handi. Bang Handi. Bang Handi. Bang Handi juga sepertinya masih ini juga ya. Siapa lagi ini ya? Ya Allah. Ini juga acaranya masih banyak banget. Masih ini ya, masih banyak banget acaranya untuk hari ini. Di sini juga sepertinya ada yang resen tadi untuk ini ya. Oh ya, ada Bang Yisak juga nih. Bang Yisak juga. Terus ada Bang Imanes juga, ada Bang Basin Channel juga. Wah, alhamdulillah banyak sekali yang masuk ke sini untuk mengisi kajian saat ini. Sebenarnya sih kita nunggu Ustadz Tata ya. Ustadz Tatanya masih belum datang dikarenakan Ustadz Tata
masih ada urusan. Beliau akan hadir nanti setelah Ba'da Isya, bentar lagi sepertinya. Bang Handi Selebes tadi sepertinya sudah buka mute ya. Silakan Bang Handi Selebes untuk menambahkan tentang konteks dari surat Al-Waqiah ataupun yang tadi sempat kita bicarakan. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan untuk Bang Handi Selebes. Bang Handi? Bang Handi? Bang Handi? Iya, iya. Ada tamu. Silakan. Oh, nggak apa-apa. Silakan, Bang. Iya, iya. Oh, ternyata masih ada tamu. Beliau ada tamu, mungkin yang lain. Iya, betul Umi Rifa, betul. Oke, ada terima tamu nih. kasih. Nih ada ini Bang Zul. Silakan Bang Zul. Yo, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah kumpul di Zoom kita, Zoom milik kita semua ini. Saya pribadi mengucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-teman, sumbangsi baik secara moral maupun material. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada kalian. Dan semoga ya gerakan kita ataupun Zoom kita ini bisa lebih solid lagi ke depannya. Semoga dalam pergantian tahun besok ini, kurang beberapa jam lagi, kita bisa memperbaiki diri masing-masing, kita bisa mawas diri. Memang ada sebuah pernik-pernik kecil di dalam Zoom kita, di dalam gerakan kita, tapi itu semua demi kelancaran gerakan kita. Kita tetap berdoa dan tetap yakin bahwa gerakan kita itu masih di rel yang benar dalam membentengi umat kita dalam fitnah-fitnahan, fitnah-fitnahan channel sebelah maupun fitnah-fitnahan teman-teman yang di agama yang lain. Maaf, ini masih selilitan saya. Kalau orang Jawa selilitan itu habis makan jagung. Bersihkan dulu yang di giginya itu. Iya. Makan jagung diseret sama anakku sama ponakan. Jadi belum bisa ngendel full. Sementara tak nyukit-nyukit dulu. Intinya kalau kalau boleh ini Bang Zulfikar, yang penting terima kasih juga telah menjadi amir kami ya. Maksudnya di dalam masalah teknis yang luar biasa, kita bisa berdiskusi, bisa menyampaikan syiar Islam juga melalui keahlian Bang Zulfikar sendiri di dalam rangka menyebarkan, kita sama-sama bersinkronisasi sepertinya. Semua gitu, ada dialog ini dan di silakan Umi. Tadi suaranya hilang Umi. Oke, iya, kalau seandainya saya nanti putus-putus dan ngerobot, saya dikasih tahu biar nggak mengganggu, jadi nggak lanjut. Poinnya adalah Zoom ini adalah Zoom kita, mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita jangan menjadi setara dengan Zoom yang hanya yang menghujat dan segala macam. Kita perbaiki ke depan di tahun yang akan datang. Semoga Zoom ini lebih baik lagi daripada sebelumnya, dan kita juga narasumber kita juga semakin mendapatkan ilmu di sini. Semoga yang hadir di sini dan tidak pernah speak up, diam-diam menambah keilmuan tersendiri untuk mereka, seperti yang lain-lain nih, seperti ada Elinda misal, ada yang lain-lain yang jarang untuk ikut berdebat atau apa, tapi diam-diam mereka menampung semua ilmu yang ada di sini, sehingga nanti ketika masanya mereka dituding atau diserang dengan pertanyaan-pertanyaan, mereka sudah mampu menjawab itu semua. Itu dari saya, harapan saya. Untuk semua ikhwan fillah yang ada di sini, saya pribadi mengucapkan sangat-sangat berterima kasih dengan barisan ini, barisan di Zoom ini, dengan kesulitan kita di sini. Buat guru saya, Bang Zulkifli M. Abbas, terima kasih atas ilmunya yang luar biasa, motivasinya buat saya pribadi yang memang di awal luar biasa memberikan motivasi kepada kami semua juga di sini. Juga Bang Farhan, beliau katakan saya adalah gurunya juga, saya banyak belajar dari beliau gitu. Saya banyak belajar bagaimana ilmu dari Bang Farhan sendiri, dan
Untuk yang lain juga seperti yang saya tidak bisa sebutkan namanya, saya pribadi mengucapkan kepada antum semua terima kasih juga atas semangatnya sehingga membuat saya juga semakin bersemangat seperti Pak Buda Angon. Didikan antum semua luar biasa. Itu dari saya gitu. Yang lain silakan dilanjut lagi, mungkin Boim silakan dipandu. Oke, saya lanjutkan. Terima kasih Umi Rifa. Silakan sekarang sepertinya langsung diambil alih sama Amir kita ya, Bapak Zulfikar. Oh, kita kedatangan Pak Dani. Iya. Oh, ada Pak Dani. Pak Dani sudah masuk. Alhamdulillah. Ya, Pak Dani sudah. Untuk teman-teman yang di live komen, terima kasih untuk dukungan kalian ya. Tanpa kalian kita bukan apa-apa. Yang penting kita tetap satu saudara seiman. Sebarkan channel ini, channel semua teman-teman kita yang punya channel muslim, sebarkan semua agar bisa didengarkan oleh saudara-saudara kita di luar sana. Dengan masih ya, rumusnya cuma satu. Jangan subscribe channel-channel yang berseberangan dengan kita. Jangan komentar di sana. Kalau perlu di-unlike di HP-nya ada titik 3 itu. Pilih yang tidak disukai. Insya Allah tidak akan muncul channel-channel yang model begitu. Karena kalian kalau salah dalam strategi, sama aja kalian membesarkan channel mereka. Sebarkan omongan saya ini ke teman-teman yang lain. Semoga dengan kerjasama kita ini, Islam tetap jaya di dalam dunia YouTube ini. Dengan demikian, channel-channel yang telah berkembang, yang telah menghujat agama kita, bisa kita redam. Demikian Mbak Rifa dan teman-teman yang lain. Silakan Mas Boim. Ini masih selilitan lagi nih. Ya, satu, Mas Boim boleh? Boleh Bang, harapan dan lain-lain. Oke, makasih. Saya Handi, stay Jakarta, asal Makassar, Sulawesi Selatan. Saya udah lama di sini, kesannya ya banyak. Tentu banyak teman, mendapatkan guru, saudara, sahabat. Ada Amirnya di sini. Saya salut di sini gitu. Di saat kredit, terus Amir kita sebagai pemimpin masuk ngebreak, semua diam. Ini yang saya salut. Itulah namanya pemimpin. Jadi ada satu komando. Jadi teman-teman yang lain tuh, kalau sudah diputuskan oleh Amir pemimpin, udah kita ikuti aja itu alur supaya bisa terkontrol. Termasuk kita kemana. Karena kalau kita sering stay di sini, kita keluar di mana kita berdebat atau dialog, itu tuh nggak bisa dilepaskan dengan dium yang ada di sini. Jadi sikap di luar sana, apapun yang kita kerjakan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Terus kemudian saya pribadi juga banyak sahabat yang hilaf di sini. Untuk itu saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini saya banyak belajar, mendapat ilmu dari ustadz-ustadz, termasuk Ustadz Juma, Ustadz Tata, Ustadz Abdi, dan tausiah Ustadz Apan yang dari Cilacap dan lain-lain, tidak terkecuali. Semoga di tahun mendatang kita lebih baik lagi, persaudaraan semakin erat, saling memaafkan, dan seketika kalau ada yang hilaf jangan dipendam, karena memaafkan itu ada di kita. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Baik, ini ada sesi tambahan sepertinya. Kita sekarang masuk harapan ya, harapan untuk tahun ke depan bagi semuanya yang mau mengutarakan. Silahkan, ini ada sistem raise hand. Ini tadi ada, saya lihat ada Bang Yan, Bang Evan sepertinya. Bang Farhan, silakan. Apa ya harapan saya? Sebenarnya harapan saya sudah terpenuhi semua sih dengan berkumpul dengan kalian. Dulu saya kalau acara-acara tahun baru ini jujur masih banyak nongkrong ke sana, ke sini ya.
mulai feedback ya suaranya. Nggak apa-apa Bang, silakan. Tapi di sini suaranya jelas sekali. Oke, saya lanjut. Apa ya, harapannya udah terpenuhi dengan berkumpul kalian. Apa yang saya nikmatin sekarang sudah sangat membuat saya berterima kasih berada dalam barisan-barisan yang sangat luar biasa, berukhuwah Islamiyah. Ada kerikil-kerikil, memang selalu dalam kehidupan itu selalu ada kerikil gitu. Ya, kita harus pahami dalam setiap perjuangan pasti ada halangan. Tapi bagaimana kita menyikapi perbedaan ini, egois kita harus kita redam di atas kepentingan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apapun yang kita rasakan harus kita pertimbangkan, kita kembalikan kepada Allah ini, jalan dakwah ini, jalan perjuangan ini. Dan harapan saya semoga di tahun ke depan kita semakin bisa bersama, semakin sepemahaman, dan ingat perjuangan ke depan tidak akan mudah. Berjalan di jalan Allah, berjuang di jalan Allah itu tidak menuruni bukit, tapi menaiki gunung dan menuruni jurang yang curam. Jadi semoga kita saling bergandengan tangan, apapun ujiannya dan cobaannya selalu bergandengan tangan dan saling menguatkan. Andai kata ada yang terjatuh, kita membantu untuk membangkitkan kembali, menyemangatinya kembali. Ini yang saya rasakan. Sangat terharu ketika saya bilang kepada Uni Rifa, Uni saya kuat, sampai titik nadir motivasi saya, semangat saya. Uni Rifa dengan sangat luar biasa langsung menelpon saya secara pribadi, membangkitkan semangat lagi, membuat motivasi kembali seperti semula. Nah, inilah yang saya rasakan betapa indahnya dalam Islam. Bayangin, kita di zaman akhir zaman aja masih merasakan indahnya ukhuwah Islamiyah ini. Apa yang dirasakan oleh para sahabat ketika zaman umat terbaik adalah umat masa sahabat Rasulullah. Betapa mereka saling mencintai, mereka saling menyayangi. Dan semoga kita bisa seperti seperti masa sahabat itu, kita bisa saling mencintai, saling menyayangi, saling menguatkan, dan saling bersama-sama di dalam satu barisan, melupakan semua perbedaan, melupakan semua egoisme. Kepentingan dakwah lah yang utama, berjuang di jalan Allah lah yang paling utama. Terima kasih kepada para sahabatku, para ikhwan fillah semua. Dan di sini saya ada guru kita juga yang luar biasa, yaitu Pak Dani. Semoga Pak Dani bisa memberikan sebuah pencerahan kepada kita. Ilmu beliau sangat luar biasa dan semoga beliau bisa memberikan kita tausiah-tausiah yang memberi kita manfaat dan semakin menguatkan dalam ukhuwah Islamiyah ini. Silakan Pak Dani. Ya, terima kasih Bang Farhan. Karena saya masuk ini kan nggak tahu linknya, jadi alhamdulillah tadi dikirim oleh Pak Budak Tangon, baru saya bisa masuk. Jadi kalau kita berbicara pergantian tahun, ini mengarah kepada secara filosofisnya kita pindah dari masa yang dulu, apapun perbuatan kita yang kurang baik, maka mudah-mudahan dengan adanya pergantian tahun ini mengingatkan kita kembali. Lagi mengingatkan kita kembali mengoreksi apa-apa yang pernah kita lakukan supaya ada perubahan dan peningkatan di dalam berbuat baik, di dalam akhlak kita, di dalam perilaku kita. Jangan sampai dengan adanya peringatan ataupun mengingat pergantian tahun ini justru kita menjadikan diri kita lebih mundur, baik dari segi akhlak, moral, perilaku, kejiwaan, keimanan kita. Yang kita harapkan dengan adanya peringatan tahun baru ini mengingatkan kembali kepada diri kita. Intinya ke sana, mengintrospeksi diri. Makanya di dalam Al-Quran Allah itu berfirman,
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi berpegang teguh kita kepada agama Allah, karena kebenaran itu hanya di dalam Islam, yaitu ada pada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Di luar daripada Al-Quran dengan hadis Rasulullah, nah di situ masih memiliki warna yang abu-abu. Jadi kalau sudah jelas kita ada pedoman kita sebagai umat Islam, Al-Quran, hadis, kemudian ijma dan qiyas itu merupakan bagian daripada ijma ulama. Inilah menjadi tuntunan hidup kita agar kita lebih baik ke depan di dalam menyongsong pergantian tahun ataupun istilah di dalam agama itu hijrah ke jalan yang lebih baik. Itu makna daripada pergantian tahun ini. Jadi kita melepaskan beban-beban kita yang terdahulu, kesalahan-kesalahan kita kira sebalik ya, bahasanya lebih enak itu kira sebalik, melihat bagaimana sikap, perilaku kita, perbuatan kita, ucapan kita, atau segala-galanya kita koreksi, kita kilas balik itu. Jadikan pembelajaran supaya tahun 2021 ini lebih baik lagi, khususnya di dalam ukhuwah Islamnya. Karena kita sekarang sudah menuju ke akhir zaman sebagaimana yang dikatakan Bang Farhan tadi. Ibaratkan kita mendaki gunung, semakin memuncak itu semakin berat. Beratnya bukan dari luar, tetapi dari dalam diri kita dan di dalam komunitas kita juga. Yang utama itu diri kita dulu. Negara itu bisa aman, komunitas bisa aman, bisa tentram apabila di dalam diri kita juga sudah ada ketentraman. Kalau di dalam diri kita sudah tidak ada ketentraman, bagaimana kita bisa membuat komunitas kita, saudara-saudara kita menjadi tentram? Itu istilahnya mustahil. Maka yang diutamakan oleh baginda Rasulullah itu tanamkan dalam diri kita, tanamkan dalam jiwa kita ketentraman dulu pada diri kita dulu, baru kita bisa ke di luar diri kita. Nah, disinilah kita berusaha sama-sama saling mengingatkan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya Zoom kita ini saling mengingatkan, saling menasihati, istilah di dalam agama itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi saling mengingatkan, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Jangan kita sampai saling tolong-menolong dalam kejahatan. Nah, disinilah fungsi kita berteman. Maka ada pepatah yang mengatakan, lebih sedih saya katanya teman yang banyak namun tidak pernah mengingatkan saya tentang agama, tentang nilai-nilai Islam, tentang ajaran Islam. Itu lebih sedih, ya kan? Tapi kita juga lebih bahagia juga kalau walaupun temannya sedikit, tetapi masih ada teman yang mengingatkan kita tentang nilai-nilai Islam. Karena manusia itu kodratnya manusia Allah berikan, tanamkan dalam diri kita itu adanya yang namanya nafsu yang menjadi musuh besar. Sekali lagi, kalau di dalam pembelajaran di dalam nilai-nilai Islam, musuh yang terbesar itu pada diri kita yaitu nafsu. Nafsu itu banyak, nafsu muawwana, nanti kita jelaskan itu bisa banyak itu. Jadi nafsu inilah menjadi musuh yang terbesar.
di dalam diri kita selaku umat Islam, selaku umat yang beriman. Nah di sini makanya karena musuh kita adalah nafsu yang terbesar, bagaimana kita menekan diri kita, menekan nafsu kita. Nafsu itu banyak ya, yang keinginannya macam-macam, yang salah satu egoismenya. Nah, mungkin ya manusia itulah miliknya, tetapi bagaimana kita menekannya, sekuat mana kita menekannya, supaya kita ada toleransi istilahnya. Dengan adanya perbandingan nafsu dan iman, ini perperangan, inilah pergumulan manusia terhadap dirinya, yaitu antara iman dan nafsu. Kalau ini dia ya bagaimana rasanya begini, setiap saat, setiap detik nafsu dan iman ini selalu berperang dalam diri kita kalau kita mau menyadarinya. Setiap saat dan setiap detik itu. Kadang-kadang kita manusia juga terseleo ucapan. Nah, kita cepatlah istighfar. Mungkin kita terucap kata-kata yang kurang baik misalnya. Cepat istighfar. Nah, kemudian juga di luar diri kita saling mengingatkan tadi. Maka kita juga mengingatkan kepada teman-teman, kepada kawan-kawan di apologet ini, ya kan, supaya jangan sampai kita menyakiti saudara kita, hindari. Apapun caranya, apapun persoalannya, hindari yang menyebabkan teman-teman kita merasa tersakiti. Nah, kalau dengan yang lain, mungkin di dalam berapologet, kita juga berusaha jangan menghina kepada agama lain, kepada sesembahan yang lain. Biasanya kita berdialog ya kan, berdialog dengan umat Kristiani. Janganlah kita menghina sesembahannya, menghina Yesus, menghina Roh Kudus, itu kita hindari. Bahkan tadi pagi kebetulan, ya ini sifatnya kebetulan juga ya, saya nggak tahu juga, sempat saya ngomong dengan Pak Manakhim Ali, karena beliau ini, ya mudah-mudahan beliau ini dengar juga, mudah-mudahan di channel ini Pak Manakhim Ali bisa mendengar. Karena yang disampaikan dia kepada saya 1 jam lebih saya berbicara dengan beliau, cuman pesannya supaya apologet kita jangan menghina kepada lawan debatnya ataupun lawan dialog. Itu pesan beliau. Nah, tolong juga mudah-mudahan Pak Manakhim Ali mendengar ini. Saya sudah menyampaikan pesan Bapak Profesor Manakhim Ali kepada kawan-kawan di sini. Ini sudah saya sampaikan, dan mudah-mudahan kawan-kawan bisa introspeksi diri ke depannya untuk tahun 2021. Supaya apa? Zoom kita ini bisa menjadi edukasi, jadi pendidikan kepada pemula-pemula, tidak dibenci oleh baik lawan yang tidak seiman dengan kita, tidak membenci. Kemudian yang satu iman, menambah pengetahuan tentang nilai-nilai Islam. Itu yang paling utama. Itu yang kami bicarakan sampai 1 jam lebih dengan Pak Manakhim Ali. Ya, inilah ada strategi-strategi untuk pembenahan dalam keimanan di dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Makanya tadi juga saya pernah berdialog dengan di Zoom Kristen tadi, saudara kita yang Kristen. Nah, itu masalah deklarasi keimanan kita yang sudah terkikis. Nah, itu ada Pak Jul tadi sama-sama saya di sana. Nah, inilah bagaimana kita memperkuat keimanan kita
memperkuat ajaran-ajaran nilai-nilai Islam di dalam diri kita dan di dalam umat Islam. Sesama saudara kita, sesama umat Islam saling mengingatkan tadi. Alhamdulillah. Itu. Mungkin panjang lebar ya, oke. Alhamdulillah Pak Dani, Oke. alhamdulillah banyak sekali masukan ke kita semuanya ya Pak Dani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Dani kembali lagi memberikan masukan yang sangat luar biasa. Pokoknya saya nggak bisa berkata-kata lagi. Kita sambut juga di sini ada Ustadz Tahta. Ya Allah, Ustadz Tahta, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ustadz Tahta, ini mumpung belum ya, masih ada waktu sebelum acara pengenalan para Avenger atau para debater di sini. Saya ingin sekali mendengarkan Ustadz Tahta memberikan harapan ke depan untuk Zoom ini di tahun 2021 ini. Nanti besok ya ini masih 2020. Silakan Ustadz Tahta, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baiklah, saya akan menyampaikan ya sedikit ya tentang tahun baru, tentang pergantian tahun ya. Terus apa masa depan kita ke depannya gitu ya. Baiknya saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ini harus terburu-buru ini ya? Enggak. Enggak Ustadz. Enggak Pak Ustadz Tahta. Acara apa? Sebenarnya Ustadz Tahta untuk kajian ini memang. Ini acara Ustadz Tahta memang. Iya, kajian betul. Ustadz Tahta. Betul, kajian Ustadz Tahta memang. Oke. Terima kasih Bang Farhan. Kita lihat dulu penontonnya. Oh. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi nanti kan tahun baru ya. Mari kita namanya itu merenung ya. Anggaplah seharusnya kalau tahun baru kita itu kan bukan sekarang kan ya. Tapi tanggal 1 Hijriah kan ya. Tapi tidak apa-apa karena umumnya yang kita ketahui pasti tahun baru yang sekarang. Apalagi orang-orang yang kota. Memang tahun baru kita Hijriah. Tapi umumnya ternyata kita itu lebih ingat itu yang Masehi ya. Nah, oke, tidak apa-apa ya. Tapi yang dirubah itu perbuatan kita. Gitu ya. Anggaplah ini sebagai inilah akhir dari tahun untuk kali ini. Seharus merubah. Ya. Jangan sampai kita itu antara hari yang kemarin, tahun yang kemarin dengan yang setelah ini ya, besok lah. Itu jangan sama. Saya pernah mendengar ya, masih ingat ini hadis wakilah, ada yang mengatakan ini cuma makalah dari Sayyidina Ali. Nah, jadi gini, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa ribhun, wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Nah, jadi gini. Nah, anggaplah kita itu mulai sekarang itu batasi sudah. Saya mau hijrah gitu ya. Nah, jangan sampai gini, barang siapa yang harinya ya. Nah, sekarang lebih baik daripada kemarin. Atau tahun yang sekarang dari tahun yang kemarin. Maksudnya apa? Barang siapa yang sekarang lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Nah, tapi barang siapa yang harinya sama dengan kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Yang ketiga, barang siapa yang harinya sekarang lebih jelek daripada hari kemarin, maka mal'unun, dilaknat. Gitu ya. Nah, ini kan cuma sekedar motivasi. Tapi ketika kita bayangkan, coba kita bayangkan ya, ibaratkan orang berdagang, modalnya 100.000, ternyata untung 50.000, maka ini termasuk orang yang beruntung. Tapi ketika dia modalnya 100.000, lalu mendapat hasil 100.000, maka ini termasuk orang yang rugi. Loh, bukankah hartanya kembali? Iya, rugi waktu, rugi tenaga. Gitu ya. Tapi kalau dia punya dana 100.000, lama-lama buahnya yang dia beli
banyak yang busuk. Akhirnya dapat uang cuma 20.000. Berarti hilang berapa? Ini kan rugi. Uang tidak kembali, rugi. Rugi 80.000. Ya. Nah, ini termasuk kalau dalam segi ibadah, kata Allah itu mal'unun ini, orang dilaknat. Minimal tahun ini, ya, tahun yang akan datang besok dengan tahun sebelumnya minimal sama. Tapi tetap rugi dalam segi ibadah. Ya. Jangan sampai hari atau tahun yang kemarin itu malah lebih jelek yang sekarang. Ya, umur bertambah tapi amal malah tambah jelek. Nah, ini termasuk kalau dalam segi agama dilaknat orang seperti ini. Nah, yang kedua, mari kita hijrah ya. Hijrah itu bukan berarti seperti dulu dari Mekah hijrah ke Madinah. Kalau secara Al-Quran itu umum. Intinya kita berpindah dari sesuatu yang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang namanya hijrah. Ya, hijrah atau hijrah. Bisa juga hijrah itu kan pindah tempat. Tapi bukan berarti hijrah. Misalnya, saya dari Pasuruan, ya, pindah atau pergi ke Jakarta. Ini bukan hijrah namanya. Tapi apa? Intikal. Ya, pindah. Karena yang dikatakan hijrah itu dari perbuatan yang biasa menjadi lebih baik, menjadi lebih taat kepada Allah. Makanya saya mengajak kepada saudara saya, adik-adik saya, kakak saya, abang saya, guru saya yang di sini, ayo kita hijrah. Tahun ini sebagai tanda, oh ya, saya tahun kemarin 2020 saya sudah hijrah. Kami pertemuan di Zoom, saling berjanji. Insya Allah kami sama-sama ingin berhijrah. Setelah itu nanti tahun yang akan datang 2022 misalnya. Wah, sudah 1 tahun. Wah, sudah 2 tahun saya hijrah. Bisa diingat. Gitu ya. Nah, itu yang apa ya? Yang harus kita ketahui. Satu, mari tahun yang ke depan harus lebih baik. Kalau tidak bisa, minimal sama. Jangan sampai menjadi lebih jelek. Ya, karena rugi, beruntung, rugi, dilaknat. Anda milih yang mana, kan gitu kan? Beruntung, rugi, atau dilaknat. Nah, itu ya. Tapi itu dalam segi bahasa. Yang kedua, mari kita hijrah. Ya, hijrah dengan niat kita mulai sekarang yang sholatnya bolong-bolong, mari usahakan apa? Jangan bolong-bolong ya. Yang dulunya punya iri dengki, ya, iri hati, gibah, namimah, mari kita kurangi ya. Ya. Terus kalau kita sudah baik yang dulu-dulunya, disyukuri, dinikmati, ya, disyukuri lah ya. Jangan sampai ya, kita beruntung kalau memang sifat kita itu tidak namimah, gibah, ya, atau iri hati semuanya. Nah, itu termasuk kita orang-orang yang beruntung. Nah, semua itu akan kita peroleh ketika kita sudah di akhirat nanti ya. Nah, karena apa? Kok dalam tahun baru kami menegaskan supaya menjadi lebih baik lagi. Nah, seharusnya ya orang kalau orang berdoa misalnya ya, kalau kita tidur baca apa? Bismika Allahumma ahyau wa bismika amut. Coba digambarkan, ya Allah dengan namamu aku hidup dan aku mati. Saya kan tidur itu digambarkan mati kan ya. Nah, ternyata doa setelah tidur coba. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, coba. Ini kalau kita teliti, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kami dikembalikan. Nah, ternyata kalau kita telusuri doa ini, kita sebenarnya apa? Segala puji bagi Allah, maha suci Allah. Subhanalladzi ahyana. Ya, atau alhamdulillahilladzi ya. Nah, itu kita mulai dari ahyana ba'dama ya, dihidupkan setelah dimatikan. Maksudnya apa? Kita ditahan hidup kita itu sementara. Lalu dilepas lagi oleh Allah, bangun. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kami dikembalikan. Ini nusyur ini kan apa? Nusyur ini kalau dalam bahasa Nasaro. Nasaro itu kita itu menyebar kemana-mana, ya, menyebar misalnya ke Jakarta atau apa, tapi akan kembali. Nah, ini maknanya luas. Wa ilaihin nusyur ini. Seharusnya orang itu harus sadar. Ya Allah, saya alhamdulillah.
Setelah saya dimatikan, dihidupkan lagi. Coba, andaikan saya tadi tidur itu tidak dilepas lagi nyawaku, lalu saya mati, coba. Gimana coba perasaannya? Makanya wa ilaihun nusyur di situ seharusnya ketika bangun tidur dengan doa itu, dia punya niat ingin menjadi lebih baik lagi. Wa ilaihun nusyur itu. Nah, kadang-kadang kita sudah doa seperti itu. Tapi tetap kelakuan kita itu biasa saja. Padahal wa ilaihun nusyur di situ saya berjanji, karena engkau sudah menghidupkan aku ya Allah, maka saya akan menjadi lebih baik lagi. Ya, gitu seharusnya. Ya. Yang terakhir ini. Mari kita apa? Yang tadi saya katakan, sesuatu yang sudah lewat ya. Apabila itu amal baik, maka buahnya kita ambil besok. Sekarang kita tidak terasa. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf ya, ada kata-kata begini. Malam ya'rif qadra ni'mati biwujnaniha arafaha biwujudi fukdaniha. Barang siapa yang tidak bisa mengetahui kebesaran nikmat ketika nikmat itu ada, maka akan mengetahuinya ketika nikmat itu dicabut. Nah, makanya dalam penjelasannya ya, kalau ketika kamu tidak mengetahui kebesaran nikmat, misalnya sehat ya, nah, ketika kamu sehat, maka kamu akan mengetahuinya ketika kamu sakit. Nah, ini maksudnya apa? Ya, kita di dunia ini waktu itu dibuang-buang kayak biasa saja gitu ya. Nah, padahal ini akan kita menyesal nanti. Ya, ketika kita meninggal misalnya, ya Allah, ternyata saya dihidupkan itu ini tujuannya. Sekarang yang saya tahu, ya Allah boleh nggak aku hidup? Untuk apa? Ya, untuk sholat. Oh, tidak boleh. Ya Allah boleh nggak aku hidup? Untuk apa? Untuk membaca la ilaha illallah. Tidak boleh. Ya Allah boleh nggak aku melihat sebentar, melihat dunia? Oh ya silakan. Nah, lalu dia melihat orang-orang yang nyantai. Apa perkataan dia? Wahai fulan, enak banget kamu nyantai ya, karena kamu hidup, padahal sekarang saya mati. Ingin hidup 1 menit saja tidak boleh untuk melakukan ibadah. Nah sekarang kamu yang hidup malah kamu buang-buang kayak gitu. Gitu ya. Nah ini kalau dihubungkan dengan tasawuf barusan, waktu yang kita sia-siakan biasa saja, tapi akan merasa kehilangan, merasa berharga ketika kita sudah mati. Makanya kalau ada nyanyi itu biasa gini ya, kalau sudah tiada baru terasa bahwa kepergiannya ya sangat berharga kayak gitu ya. Nah gitu, kita tidak bisa merasakan nikmat sehat ya, baru ketika kita sakit baru merasa ya Allah ya ternyata sehat itu enak gitu. Buktinya sekarang saya sakit tidak bisa kemana-mana, padahal ketika sehat kan tidak ingat kan ya. Begitu juga kita hidup itu ya, tidak merasa apa-apa, tidak merasa dosa ya, amal baik malas, sholat berjamaah malas, tapi ketika mati baru terasa. Nah, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga saya menegaskan, mari kita mengaji ya kitab-kitab hadis, Quran, ilmu tasawuf. Itu aku suka banget. Kalau fikih kan tentang hukum-hukum supaya ibadah saya benar. Tapi kalau ilmu tasawuf itu saya suka banget ya. Banyak cerita-cerita yang menggetarkan hati gitu ya. Salah satu contoh gini lagi ya. Ma fata min umrika la iwadolahu wa ma hasolalaka minhu la qimatalahu. Umurmu yang telah lewat tidak tersedia penggantinya. Maksudnya apa? Tidak bisa kembali dan tidak mungkin ditarik kembali. Sedangkan umur yang kamu berhasil memanfaatkannya untuk beribadah tidak ternilai harganya. Ya, maksudnya apa? Terlalu mahal untuk dibeli dengan apapun. Nah, ini keterangannya gini. 1 jam umur yang kamu biarkan kosong, maka 1 jam kali lipat ganda pahala kebaikan adalah kerugianmu yang tidak bisa diganti. Nah, lalu disebut lagi di apa? Rasulullah SAW bersabda, setiap jam yang dilewati oleh seseorang hamba tanpa terisi dengan zikir kepada Allah akan menjadi penyesalan dan kekecewaan. Ya nanti itu ya. Nah, ada lagi dalam penjelasannya, ini kitab tasawuf. Nama kitabnya Al-Hikam. Karangannya Athaillah As-Sakandari. Ya. Ada yang mengatakan jam-jam dalam sehari semalam akan ditunjukkan kepada seorang hamba besok pada hari kiamat. Maka dia akan melihat 24 buah gudang yang berbaris.
Di dalam setiap gudang dia bisa melihat kenikmatan yang amat besar sebagai pahala amalnya. Nah, manakala ia melihat gedung yang kosong yang merupakan jam ketika di dunia tidak terisi amal kebaikan, dia akan menangis. Ya, maksudnya gini, ternyata umur-umur kita balik umur berapa? Misalnya kita balik pada tahun 99 ya. Nah ini mulai tahun itu kita balik, maka untuk tahun-tahun berikutnya misalnya kita mulai dari balik umurnya 40 tahun, maka kita mempunyai gedung-gedung ya, atau ibaratkan apa ya, wadah lah 40. Nah 40 inilah amal kita. Bahkan ada yang mengatakan ibaratkan CCTV ya, selama kita balik. Untuk tahun ini CCTV kamu lihat sendiri. Maka ketika dia beribadah dia tersenyum, tapi ketika dia bermaksiat dia menangis langsung. Karena jam waktu-waktu ini kita diperlihatkan semuanya. Ya Allah, andaikan saya tahu seperti ini, akan kugunakan waktu-waktu itu untuk ibadah. Karena umur kita itu nanti per tahun itu ada CCTV-nya. Diperlihatkan. Tahun 2001 misalnya. Alhamdulillah. Nah, atau 2020 lah. Alhamdulillah saya banyak debat, banyak kajian di Jumat. Alhamdulillah. Nah, kita tuh tersenyum. Untuk tahun kemudian ternyata ya kita banyak maksiat. Nah, kita menyaksikan CCTV tersebut. Ya, amal kita yang dulu pernah kita hidup, maka kita akan menangis. Ini sesuai dengan hadis Nabi ini. Gitu ya. Ya, sehingga ayo kita mulai sekarang apa yang sudah lewat. Apa ya? Kita istighfar ya. Mudah-mudahan Allah memaafkan baik sholat-sholat kita, ya, dengki kita kepada tetangga kita, kepada teman kita. Mari kita hijrah untuk tahun kedepannya. Jangan putus asa. Ya, sebesar apapun, bahkan ada Allah mengatakan, andaikan seluruh manusia ini ya taat semuanya, maka akan kumusnahkan, aku ganti orang-orang yang bermaksiat kepadaku. Ya, supaya apa? Allah ingin membuktikan bahwa dia Maha Ghafur. Jadi orang-orang yang berdosa sekarang ini jangan putus asa. Ya, karena apa? Ingatlah kebesaran Allah. Ya, sebesar apapun dosa kita, kalau dibandingkan dengan rahmatnya Allah, pengampunan Allah, itu kecil. Gitu ya. Ya, makanya, tapi ya gitu. Ya, kita harus tahu bahwa jangan meremehkan ya, nanti saja aku tobat, nanti jangan. Gitu loh. Ibaratkan kita kalau seperti itu, ibaratkan pakaian. Pakaian itu biarlah kotor, besok saja dicuci. Lama-lama menjadi apa itu? Ya, buki kalau bahasa Jawa itu ya. Buki itu apa? Bintik-bintik yang tidak bisa dicuci itu. Ya. Nah, seperti itu jangan. Jadi ayo kotor sedikit, cuci. Cepat nyucinya. Tapi kalau sudah numpuk-numpuk, lama-lama menjadi apa ya? Menjadi permanen itu kotoran kotor yang di baju itu. Sulit untuk dibersihkan. Begitu juga orang. Orang kalau dosanya sudah banyak, sulit mendapat kebaikan. Hati menjadi atos. Ya, dikasih tahu, oh yang mau wajib sholat itu, udahlah. Neraka ya neraka, kamu yang ke surga ya kamu. Kamu ibadah ya kamu ke surga. Saya ke neraka ya saya, bukan kamu. Nah, itu orang udah atos kayak gitu itu. Jangan kita seperti itu. Ayo kita itu dosa langsung minta maaf kepada Allah dan bermaksud berjanji tidak akan melakukan lagi. Walaupun kita tahu, al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Walaupun kita tahu kita pasti ya tidak akan lepas dari salah ya. Ya, tapi tetap apa? Karena Allah Maha Pengampun. Ya, terus minta ampun kepada Allah. Ya. Jadikan hari ini lahir ya, saya akan hijrah. Apa hijrah itu? Merubah diri kita menjadi taat kepada Allah, lebih taat kepada Allah. Yang dulunya maksiat menjadi ahli orang yang beribadah. Yang dulunya ahli ibadah menjadi orang yang lebih taat lagi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya nyela sebentar ya. Untuk teman-teman yang di live komen YouTube, acara ini saya hentikan sejenak karena jadwalnya bentrok dengan Geraha Mu'alaf. Untuk yang lainnya tolong ke tempatnya channelnya Basin atau Bang Iwan.
Bang Iwan ataupun untuk live streamingnya diteruskan ke tempatnya channelnya Bang Basin. Akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.